Sudah 5 tahun sejak Nadia menghilang, tapi bagi Raka, waktu seakan berhenti. Setiap hari terasa sama. Bangun, menatap layar kosong, menulis berita tanpa arti, lalu kembali menatap foto adiknya di dinding. Di foto itu, Nadia tersenyum lebar sambil memegang kamera tua kesayangannya, dengan rambut yang diterpa angin senja. Raka masih ingat betul kalimat terakhir Nadia. "Satu hari nanti, Kak, aku ingin mengabadikan sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun." Dan hanya 3 jam setelah mengucapkan itu, Nadia menghilang. Tidak ada jasad, tidak ada saksi, hanya satu pesan singkat di ponselnya yang tertinggal. "Kalau aku tidak kembali dalam 3 jam, jangan cari aku." Tentu saja, Raka tidak pernah berhenti mencari. Ia menelusuri setiap jejak, setiap gang sempit, setiap tempat yang mungkin pernah adiknya kunjungi. Dia bahkan beralih profesi menjadi jurnalis investigasi, hanya demi belajar membaca tanda-tanda yang mungkin terlewat oleh orang lain. Tapi hasilnya selalu nihil. Dunia seolah telah menghapus Nadia dari catatannya. Seakan-akan adiknya itu tidak pernah ada. Malam itu, hujan mengguyur Jakarta tanpa ampun. Raka pulang larut. Tubuhnya basah kuyup, pikirannya lelah. Di kamar kosnya yang sempit, ia menyalakan laptop, bersiap menulis laporan tentang skandal politik yang sama sekali tidak ia pedulikan. Namun, tiba-tiba sebuah notifikasi muncul. Satu email baru, pengirimnya tidak dikenal. Subjeknya kosong. Dengan jantung berdebar, Raka membuka email itu. Isinya hanya 2 baris kalimat singkat yang membuat dunia Raka berhenti berputar. "Aku masih hidup. Datanglah ke lembah senja." Di bawahnya, tertera sederet angka koordinat. Raka menatap layar dengan nanar, tangannya gemetar hebat. Ia membaca kalimat itu berulang kali, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah lelucon kejam dari seseorang yang tahu ceritanya. Tapi ada satu detail kecil yang membuat darahnya serasa membeku. Jenis huruf yang digunakan dalam email itu huruf miring yang khas, sama persis seperti yang ada di catatan terakhir Nadia. Tanpa pikir panjang, ia segera memasukkan koordinat itu ke peta digital. Hasilnya, tidak ada kota atau desa bernama Lembah Senja di area tersebut. Hanya hamparan hutan lebat dan jalur pegunungan terpencil yang bahkan tidak tercatat dalam rute resmi manapun. Jam di dinding menunjukkan pukul 12 malam lewat 47 menit. Raka menatap peta di layar laptopnya, lalu berganti menatap foto Nadia di dinding. Dalam keheningan malam itu, sebuah keputusan besar terbentuk. Ia menutup laptopnya dan berbisik pada dirinya sendiri, "Kalau memang ini gila, maka biarlah aku jadi gila." Tanpa ragu sedikit pun, Raka mulai berkemas. Kamera, buku catatan, senter, dan tentu saja foto Nadia yang selalu menemaninya, ia masukkan ke dalam tas punggungnya. Di dalam matanya yang selama ini tampak lelah dan kosong, kini ada sesuatu yang baru menyala, entah itu harapan atau ketakutan. Ia sendiri tidak tahu. Tepat saat ia akan melangkah keluar pintu, hujan di luar tiba-tiba berhenti. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun yang panjang, Raka merasa jarum jam di dinding kamarnya bergerak lagi. Perjalanan menuju lembah senja dimulai. Perjalanan untuk menemukan jawaban yang selama ini terkubur dalam bayangan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Cerita malam ini akan membawa kalian ke sebuah tempat yang seharusnya tidak pernah ada. Bayangkan kalian berada di posisi Raka. Ia menyetir mobil sewaan tua, menyusuri jalanan rusak di pinggiran Bandung. Jauh sebelum matahari sempat menyapa, tujuan Raka hanya satu, mengikuti titik koordinat dari sebuah email misterius. Koordinat yang membawanya ke jalan kecil tak bernama
jalan yang bahkan tidak diakui oleh peta digital. Semakin dalam ia masuk, sinyal GPS di ponselnya semakin sering hilang timbul, seolah menyerah pada tempat ini. Tak ada lagi rumah, tak ada lagi warung, hanya hutan lebat yang menemani di kiri dan kanan. Kabut tebal turun begitu saja, menyelimuti mobilnya dengan dingin yang aneh. Raka mencoba menurunkan kaca jendela, berharap bisa melihat lebih jelas, tapi yang masuk hanyalah udara lembab yang menyesakkan. Untuk mengusir keheningan yang mencekam, ia menyalakan radio, saluran demi saluran ia putar. Tapi yang terdengar hanyalah suara statis yang berderit. Sampai tiba-tiba, di antara semua kebisingan itu, sebuah suara perempuan yang jernih dan lirih terdengar. "Jangan cari aku!" Raka langsung menginjak rem. Mobilnya berhenti dengan decitan keras. Jantungnya berdebar kencang, napasnya memburu. Ia menatap radio itu dengan mata terbelalak. Tapi suara itu sudah hilang. Lenyap secepat ia muncul, kembali tergantikan oleh suara statis. Apakah ia hanya berhalusinasi? Setelah menarik napas panjang, Raka kembali menyalakan mesin. Ia harus terus maju. Ia harus menemukan jawaban. Beberapa kilometer kemudian, matanya menangkap sebuah papan kayu tua yang berdiri reyot di pinggir jalan. Huruf-hurufnya sudah pudar, nyaris tak terbaca. Tapi Raka masih bisa mengejanya. "Selamat datang di lembah senja." Aneh, Sanggot. Iya, Raka mengecek kembali petanya. Kosong. Tidak ada nama, tidak ada kota, tidak ada apapun di sini. Jalan di depannya mulai menurun landai, membawanya ke sebuah lembah yang dikelilingi hutan pinus yang menjulang tinggi. Perlahan tapi pasti, kabut mulai menipis, dan apa yang dilihat Raka selanjutnya membuatnya tertegun. Di hadapannya terhampar sebuah kota kecil yang indah dengan bangunan-bangunan bergaya kolonial, atap merah yang kontras dengan dinding pudar dimakan usia. Kota itu tampak begitu tenang, seolah membeku dalam waktu. Raka memarkir mobilnya di depan sebuah alun-alun yang rapi. Saat ia keluar dari mobil, ia menyadari beberapa warga lokal memperhatikannya. Tapi tatapan mereka bukan tatapan curiga pada orang asing. Justru sebaliknya, ekspresi mereka terlihat lega, seolah kedatangannya adalah sesuatu yang sudah lama mereka nantikan. Seorang pria tua, pemilik toko kelontong di seberang jalan, menghampirinya dengan senyum ramah yang aneh. "Akhirnya pulang juga, Nadimas." Raka mengerutkan keningnya. Bingung. "Maaf, Pak, nama saya Raka." Pria itu tertawa kecil, seolah Raka baru saja melontarkan lelucon. "Ah, bercanda saja ya. Sejak kapan Dimas pakai nama palsu?" Raka terdiam 1000 bahasa. Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, bertanya tentang penginapan atau warung kopi. Tapi kemanapun ia pergi, semua orang menyapanya dengan nama yang sama. Di warung kopi, di penginapan kecil di sudut jalan, bahkan anak-anak kecil yang berlarian di alun-alun. Semuanya memanggilnya Dimas. Rasa bingung bercampur dengan ketakutan mulai merayap di benaknya. Siapa Dimas? Dan kenapa semua orang di kota ini mengira ia adalah orang itu? Malam mulai turun, dan Raka memutuskan untuk menyewa kamar di satu-satunya penginapan di kota itu. Pemilik penginapan, seorang wanita parubaya bernama Lira, menyambutnya dengan senyum hangat yang sama anehnya. Ia menyerahkan sebuah kunci tua berkarat. "Kamar lamamu masih sama di lantai 2. Aku sudah rapikan," katanya lembut. "Kamar lama?" tanya Raka dengan suara pelan, nyaris berbisik. Lira menatapnya dengan ekspresi heran, seolah Raka menanyakan hal yang paling aneh di dunia. Lalu ia tersenyum samar. "Dimas, kamu benar-benar tidak ingat apa-apa ya?" Sebelum Raka sempat membalas, lampu di seluruh kota padam seketika. Gelap
total. Dari jendela kamarnya, Raka bisa melihat siluet menara jam besar di alun-alun. Jarum jamnya berhenti bergerak, menunjuk tepat ke angka ke-20,47, waktu yang sama persis seperti yang tertera di pesan terakhir Nadia, wanita yang coba ia cari. Dalam kegelapan dan keheningan yang mencekam itu, sebuah suara lembut terdengar dari balik pintu kamarnya. Suara perempuan yang sangat ia kenal. "Kak, jangan buka pintunya. Itu suara Nadia." Tapi bagaimana mungkin? Suara itu membuat Raka terpaku. Lembut, akrab, seolah keluar dari masa lalu yang tak pernah benar-benar mati. "Kak, jangan buka pintunya." Suara lirih itu, seperti bisikan angin yang menyelinap masuk ke dalam kesadarannya, membuat bulu kuduknya berdiri. Raka menatap gagang pintu kamar nomor 207 yang bergetar perlahan. Entah kenapa, udara di dalam kamar tiba-tiba menjadi sangat dingin. Begitu dingin, hingga napasnya sendiri tampak seperti kabut tipis di depan matanya. Ia menunggu 1 detik, 2 detik berharap suara itu akan terdengar lagi, memberikan penjelasan. Tapi yang ada hanyalah keheningan yang menyesakkan. Raka menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya terasa kering. "Siapa?" Di luar, suaranya terdengar serak. Hampir tidak dikenali sebagai suaranya sendiri. Tak ada jawaban, hanya sunyi yang semakin pekat. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu. Kakinya terasa berat, seolah menolak untuk bergerak maju. Ia menempelkan telinganya pada permukaan kayu pintu yang dingin, mencoba menangkap suara sekecil apapun, tetap sunyi. Tapi kemudian matanya menangkap sesuatu. Di celah bawah pintu, sebuah cahaya redup berwarna jingga tampak berdenyut lembut, seperti nyala api dari sebatang lilin yang bergoyang tertiup angin. Cahaya itu memanggil, menarik rasa penasarannya. Tangannya bergetar hebat saat menyentuh gagang pintu yang terasa sedingin es. Keraguan sempat melintas, teringat kembali pada bisikan peringatan tadi. Tapi rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya. Dan tepat saat ia memutarnya, krik, pintu terbuka dengan decitan yang memilukan. Namun, koridor di luar kamar terlihat sama sekali berbeda. Ini bukan koridor penginapan kayu yang hangat dan familiar yang tadi ia lewati. Di hadapannya kini terbentang sebuah lorong panjang dengan dinding abu-abu yang lembab dan berlumut. Seperti ruang bawah tanah yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Sebuah lampu gantung tua bergoyang pelan di atas kepalanya, mengeluarkan suara berdecit pelan setiap kali udara dingin yang aneh melewatinya. Raka melangkah keluar dengan ragu. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Ketika ia menoleh ke belakang untuk kembali ke kamarnya, jantungnya seolah berhenti berdetak. Pintu kamarnya sudah hilang. Yang ada hanyalah tembok kosong yang dingin dan kokoh. Tidak ada jejak kamar 207. Tidak ada jalan kembali. Ia terperangkap. Langkahnya bergema di sepanjang lorong yang sunyi, menciptakan gema yang menakutkan. Setiap belokan yang ia lewati terasa identik, membuatnya semakin bingung dan tersesat. Dan di kejauhan, ia mulai mendengar suara jam berdetak pelan. Tak, tik, tak, suara itu seolah menariknya, memandunya, melewati labirin yang tak berujung ini. Ia terus berjalan, menelusuri sumber suara itu, hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan kecil yang remang-remang. Di tengah ruangan, berdiri sebuah meja tua yang sudah lapuk. Di atasnya, tergeletak sebuah kamera analog yang sama persis seperti milik Nadia. Jantungnya berdebar kencang. Di samping kamera, ada selembar foto yang tampaknya baru saja dicetak, permukaannya masih sedikit basah. Dengan tangan gemetar, Raka mengangkatnya hati-hati. Foto itu menunjukkan dirinya sendiri berdiri di depan toko tua di lembah senja, tempat yang mereka kunjungi bersama. Tapi bukan itu yang membuatnya terkejut. Di latar belakang foto, jam di menara kota
menunjukkan waktu yang berbeda. Pukul ke-17,473 jam sebelum waktu yang terus berulang di kamarnya malam ini. Apa artinya ini? Apakah ini sebuah petunjuk? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Pelan, tapi pasti. Seseorang muncul dari kegelapan. Mendekat perlahan. Sosok seorang perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih pudar yang terlihat usang. Wajahnya samar dalam cahaya redup, tapi suara lembutnya yang kembali terdengar membuat darah Raka membeku. Kau seharusnya tidak di sini, Kak. Raka mundur selangkah, napasnya tercekat. Ia kenal suara itu. Ia kenal sosok itu. Nadia, bisiknya penuh harap dan ketakutan. Perempuan itu menatapnya dengan sepasang mata yang kosong, tanpa emosi, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Aku bukan Nadia, jawabnya dengan nada datar. Tapi kau tahu siapa aku? Sebelum Raka sempat bertanya lebih jauh, lampu gantung di atasnya berkedip liar, lalu padam. Kegelapan total menelan segalanya, menyelimutinya dalam keheningan yang absolut. Ketika Raka membuka matanya lagi, ia sudah kembali berada di dalam kamar penginapan, terduduk di lantai yang dingin, dengan punggung bersandar pada dinding. Di tangannya, ia masih memegang selembar foto, tapi foto itu kini kosong. Hanya kertas putih bersih. Jam di dinding berdetak pelan, dengan suara yang kini terdengar mengejek. Pukul ke-20,47, masih waktu yang sama. Masih 3 jam sebelum Nadia hilang. Dan Raka sadar, ia terjebak dalam lingkaran waktu, dipaksa untuk mengulang kembali malam paling mengerikan dalam hidupnya. Pertanyaannya, apakah kali ini ia bisa mengubah takdir, atau ia hanya akan terus tersiksa selamanya? Misteri Koma 207 baru saja dimulai. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian penasaran dengan kelanjutan kisah Raka, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.